Kiai Haji Zainuddin MZ Dai Kondang sudah lama berpulang, namun dakwahnya tetap dikenang. Kini dakwah tersebut diteruskan oleh sang putra Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Gagasan dari almarhum sang ayah pun terus ia kumandangkan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan itu sepertinya cocok untuk disematkan kepada Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Syauqi merupakan putra mendiang dai sejuta umat yang begitu terkenal, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Jarang tersorot media, ternyata Syauqi melanjutkan perjuangan sang ayah. Dia sudah keliling Indonesia untuk berdakwah sekaligus mengajarkan Al-Quran. Lantas, ia berguru ke beberapa pondok pesantren seperti Miftahul Huda, asuhan Kiai Haji Coer Afandi dan di pesantren Tebuireng, Jombang di Jawa Timur. Sepeninggal ayahnya pada tanggal 5 Juli tahun 2011, Muhammad Syauqi MZ lantas sering berada di pusara sang ayah. Seperti dikutip dari Fakultas Dakwah UIN Jakarta tentang perjuangan dia berdakwah dan berusaha meneruskan gagasan sang ayahanda. Namun, perjuangan ini tidak datang begitu saja. Saat ayahandanya wafat, ia menyadari betapa pentingnya meneruskan estafet perjuangan ayahandanya. Lantas, ia akhirnya membaca buku-buku dan kitab almarhum. Tak dinyana, ia pun diminta untuk memimpin doa, menggantikan ayahandanya oleh para warga. Hal itu pun terus-menerus terjadi hingga ia pun berceramah di banyak tempat di Indonesia. Bang Haji Kiki lebih mengutamakan dakwah di kampung-kampung. Dalam berdakwah tidak mementingkan kelas atas maupun bawah. Tulis Haikal Ramadan di situs resmi UIN Jakarta tersebut. Dalam sebuah kesempatan dakwah di Kalimantan Barat, misalnya, Muhammad Syauqi berupaya mengajak masyarakat berperan serta dalam gerakan wakaf sejuta Al-Quran. Hal itu diungkapkan saat memberikan tausiah dalam safari dakwah subuh di Masjid Al-Ikhlas Parit Mayor, Kota Pontianak, Rabu tanggal 16 Maret tahun 2022. Indonesia masih darurat Al-Quran. Artinya jumlah Al-Quran berdasarkan data yang ada dengan jumlah penduduk masih ada ketimpangan yang besar. Itu tanggung jawab kita bersama melalui gerakan wakaf Al-Quran. Wakaf ini ibadah yang cerdas dan bekal kelak kita di akhirat. Ujarnya seperti dikutip Antara. Ia menambahkan, berdasarkan penelitian tentang Al-Quran di Indonesia, terdapat 52% dari total penduduk Islam di Indonesia bisa baca Al-Quran. Sedang sisanya 48% masih buta huruf hijaiyah atau buta baca Al-Quran. Satu di antara faktornya tidak memiliki Al-Quran, jelas dia. Ia pun bercerita, dalam perjalanannya mengunjungi banyak tempat di Indonesia ia menemui banyak umat Islam yang memang membutuhkan terkait pemahaman Al-Quran. Dari perjalanan kami ke pelosok masih ditemukan imam saat membaca surah Al-Quran yang merupakan rukun salat masih ada kesalahan. Padahal itu kan rukun. Kalau rukun tidak tepat maka salat jadi tidak sah, katanya. Itulah sekelumit kisah tentang sosok putra dari dai sejuta umat. Sosok yang kini berusaha meneruskan kiprah ayahandanya Kiai Haji Zainuddin MZ menjadi lentera bagi banyak umat Islam di Indonesia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.